Selamat datang kembali lagi bersama Apple Rekren. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas ya. Harga emas sekarang di harga 1992 ya. Ini mapping semalam waktu kita lihat ya, di sini ada zona demand ya, dia sempat hit tapi dia didorong ke atas ya. Oke, sempat dia turun, naik, turun lagi. Terus di sini dia sempat ada ekor 1977, langsung dia pullback karena di sini ada demand, langsung dia naik ke atas ya. Selanjutnya dia hit supply-nya, tapi dia sempat didorong ada ekor. Selanjutnya malam-malam, tengah malam dia mulai break ke atas ya, break ke atas. Wow. Nah, setelah dia udah break, dia mulai dorong ke atas ya, sampai ke 2023 langsung dia kena dorong bawah ya. Kenapa bisa kena dorong bawah? Karena di atas ada supply ya, supply langsung didorong ke bawah. Nah, seperti begini. Oke. Nah, kita bisa lihat ini supply, kalau dia sudah break artinya bahwa dia breakout ya. Jadi dia lanjut ke atas lagi. Sama di sini juga saya ada tanda panah ke atas, berarti di sini ada resistance 191, ada resistance. Ternyata dia breakout, dia sempat ya. Nah, ini ada cara kita entry bahwa breakoutnya gimana caranya. Ini kita bisa lihat ya. Caranya ya, mau langsung entry di harga 1994 ya, itu boleh, tapi high risk ya. Atau tunggu konfirmasi setelah dia sudah break, dia ke bawah lagi. Ternyata di sini ada dorongan kuat untuk dia naik ke atas. Di situ kalian boleh buy dekat support ya, baru bisa TP di atas dekat zona supply ya. Nah, di sini kan awalnya jadi resistance, saya kasih agak terang di sini kan ada resistance. Oke, nah di sini kan resisten nih, hijau ini. Oke, ini kan dia sudah break di candlenya, habis itu dia sempat turun lagi ke resistennya. Berarti kan resisten sudah break, jadi artinya bahwa di sini sudah jadi support ya. Nah, di sini dia sempat naik, breakkan dia, sudah break. Habis itu selanjutnya dia sempat turun ya ke titik 191, berarti di sini jadi support, jadi kuat didorong ke atas lagi nih. Nah, dia dorong ke atas sampai dia naik ya. Sempat dia naik, habis itu di sini ada zona supply ya, zona supply. Makanya dia sempat naik, didorong ke bawah lagi ya, dorong ke bawah. Pada akhirnya dia dorong, sempat dia turun ke 1988 lagi ya, terus didorong ke atas lagi. Kenapa? Berarti di sini ada zona support yang bertahan dia, sama di sini sudah jadi zona demand. Sini sudah jadi demand. Di sini bisa dibilang demand besar. Oke. Akan didorong ke atas lagi ya. Terus di sini ada resistance 1998. Oke. Dia ini sempat dia break ya. Kayak gini aku bilang ya, highs-nya kalau saya dia sudah break ya, ini kalau dilihat dia breaknya di sekitar badannya seperempat. Oke, sempat dia break, kalau kalian buy langsung dia langsung turun, wah itu bahaya juga ya. Seperti gini sama ya, kalian di dia sudah break ya, udah break di sini. Ini saya bukan dulu seperti ini. Ini cara dia kita konfirmasi kapan harus kita buy di zona resisten kalau kita lihat dia udah breakout ya. Jadi kalau saya dia udah naik, udah break, nah kita tunggu dia turun dulu baru buy. Berarti di sini supaya ada reaksi, baru TP-nya di atas resisten atau zona supply di situ ya. Seperti yang yang tadi aku bahas, yang di bawah di sama ya kan, di bawah. Nah di sini kan awalnya ya zona supply ya kan, zona supply ya, zona supply. Dia sempat di breakkan dia, tapi dia breaknya sangat kencang ya. Di sini juga supply, di sini ada demand. Oke, dia sempat dia naik, turun lagi ya. Dan berarti di sini ada zona support
Di sini supportnya kuat, ada demand, dan dorong ke atas lagi. Sempat dinahan dia close-nya di bawah zona. Sampai habis itu dia sempat naik lagi. Ya, sempat naik lagi. Karena ada dorongan reject di sini, dia langsung naik ke atas. Ini yang semalam yang ditunggu mau di sini 2009 itu dia nggak kena ya. Dia sampai ke 2003 langsung dia turun ya. Sayang kali, coba kalau dia sempat naik sini, turun ke sini kan dapatnya juga lumayan juga kan. Ini nggak dapat ya. Gak jangka bisa sampai ke sini, nggak sampai sini ya. Coba kalau semalam dia ke sini udah lumayan juga ya. Selimit nggak kena nih. Ya pagi-pagi bangun selimitnya nggak kena. Terus perkiraan harga emas SAUSD memproduk hambatan kunci sebagai imbalan dalam dolar AS menstabilkan ya, menstabilkan. Jadi hari ini kan ada news ya. Jadi harga emas berjuang untuk memperpanjangkan rebound 2 hari karena garis resisten naik dari Agustus 2002 mendorong kenaikan ya. Kekhawatiran baru tentang krisis perbankan, langkah Federal Reserve kemungkinan imbas hasil obligasi tersebut Amerika Serikat, dolar AS menjilat luka mereka ya. Jadi newsnya PMI awal AS pesanan barang tahan lama akan penting bagi pedagang emas untuk melihat dorongan baru ya. Harga emas berjuang untuk memperpanjangkan rebound 2 hari dari DMA 10 karena naik turun sekitar 1993. Selama Jumat pagi setelah mundur dari resisten miring ke atas dari Agustus lalu. Demikian emas melacak konsolidasi terbaru dari AS dan imbas hasil obligasi terisu Amerika Serikat menjelang kalender yang sibuk ya. Harga emas tetap kesampingan karena bullish ya, menggunakan momentum sisi atas di tengah jeda imbas hasil obligasi terisu Amerika dan dolar AS di tengah beragam katalis sekitarnya dan data AS serta kekhawatiran kenaikan suku bunga. Jadi ini banyak kan berita yang digorengkan ya, jadi sengaja didorong ke atas ya. Jadi ini dia sudah dia breakkan ya, dia mulai ke atas lagi ya. Jadi ini sudah dibilangkan ini sebagai dia sudah break ya. Kita bisa lihat di sini di sini ada zona supply ya, ternyata dia sudah break ya. Nah, ini juga kita bisa lihat sebenarnya sempat dorong. Kalau kita lihat besar trendline ini, neckline ini dia sempat dia turun, didorong ke atas lagi. Nah, berarti ini ada reaksi juga di sini ya. Nah, di sini ada reaksi. Nah, di situ kita hapus bahwa dia sudah break, sudah dipecahin, berarti ini juga dipakai lagi. Nah, sebaliknya dengan ini juga ya. Nah, dia sempat juga naik, masuk lagi tapi dikit pecah langsung dia naik ke atas, ini juga gak pakai lagi. Oke. Kalau sekarang saya lihat bahwa sekarang dia breaknya udah di atas, ini sudah aku hapus ya. Ini kan saya ada tanda ke atas itu artinya bahwa di sini titik untuk dia sudah break, waktunya potensi untuk buy di sini ya. Kan ini udah gak ada pakai lagi. Terus aku lihat bahwa sekarang bahwa emas ini dia high-nya sudah di sini. Jadi ini ada potensi garis trend lainnya begini. Oke, sekarang saya kasih warna merah dulu, hitam aja seperti begini ya. Kalau memang dia ini valid, ada potensi bahwa dia akan turun lagi ke sini untuk naik lebih tinggi, naik lagi situ ya. Karena di sini bisa dibilang support ya, trendline support. Oke, jadi kalau dia sudah high-nya dia akan cari low lagi ya, seperti ini sudah ketemu high akan cari low ya. Kalau sekarang aku lihat H1, jadi H1 udah
Ini kan H1 nih, jadi ini sudah jenuh, ini di atas sudah jenuh, jadi dia udah makin turun ya. Nah, oke, makin turun. Terus ini hapuskan dulu. Nah, kalau support ini 191 kalau dia jebol ya, ada potensi dia akan main di dalam zona dimensi ini ya, 1982 191 dia akan main. Ini saya akan coba aja, kasih angka aja, gak usah sering tulis ya. Yang penting warnanya ini, yang penting harga warna hijau itu demand, kalau merah itu di supply ya. Maka sekarang dia mau tuh agak susah karena ada demand, ada reaksi di sini. Nah, jadi dia berusahakan bertahan. Selama dia tidak bisa jebol, ada potensi bahwa dia akan coba uji ke atas lagi, jadi akan pullback ya. Selama dia bisa tembus, dia akan ke bawah lagi, ketemu demand atau EMA 20 lagi di sini. Ya, di sini ada EMA 20 ya. Nah, kalau dia sempat naik lagi ya ke 10209 itu boleh ambil lagi sekali ya. Jadi di angka ini double top ya. Nah, apakah double top begini akan terjadi? Nah, di situ kita perlu wanti-wanti ya. Ini semalam aku udah sell image yang di atas, malahan dia di bawah, jadi saya agak kena ya, sayang kali. Kira dia bisa cari high dulu langsung ke down ke bawah ya. Nah, oke, kalau kita lihat dolar, dolar sekarang dia naik ya, dia sudah mulai naik. Karena kalau kita lihat di 4 jam bawah ini kan, ini kan udah low di sini, berarti kan dia mau naik nih. Berarti waktunya cari high, low, high. Nah, dia high. Kalau high udah selesai, kalau dia masih potensi bearish, dia akan lanjut lagi ke bawah di sini. Ya. Lanjut ke bawah lagi. Kalau dia bisa keluar dari trend line, itu artinya dia sudah mulai sideways, ada potensi dia mau ganti trend, tapi itu belum tentu dia akan ganti trend sepenuhnya, atau dia hanya sementara keluar habis sudah masuk lagi. Oke. Terus kita lihat minyak. Oke. Nah, sesuai trend lainnya bahwa sekarang dia sudah naik ke atas ya, ini dia udah naik ke atas, aku hapuskan. Oke, sudah naik. Nah, sekarang dia kayak gini, dia sempat keluar ya, sempat keluar dari trend lainnya. Oke. Nah, habis itu dia sudah masuk lagi ya. Nah, sekarang ini kalau EMA sama-sama closing, kalau dia ke atas itu ada potensi dia keluar dari trend, akan uji lagi ke 72 73 zona supply ya. Nah, kalau dia tembus akan lebih tinggi lagi. Oke. Di sini saya akan garis. Oke. Ini kasih garis. Oke, ini saya kasih rubah agak satu dimensional supply ya dia. Jadi kedepannya ya, kalian tinggal pantau. Kalau warna merah itu zona supply, warna hijau itu warna demand ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, seperti kan zona ya kan. Nah, ini dia sempat dia naik ke atas ya ke 71, didorong ke bawah lagi kan, lumayan ya. Nah, kita lihat ya, berarti dia di sini awal resistor ditembus lah, jadi di sini jadi support ya, sempat dia turun ke support, dorong ke atas lagi ya, sempat dia turun dorong ke atas lagi. Nah, habis itu dia dekat demand lagi ya, kena dorong ke bawah lagi. Nah, sekarang ini kan awalnya support jadi resisten ya, karena ditembus kembali lagi ya. Nah, kalian bisa lihat kan, kalau saya nanya mapping sudah oke, pasti ada reaksi, tinggal tunggu pantau aja. Kalau karena ada waktu, pas ada dia dekat sini ya boleh ambil sell, atau dia dekat support udah break boleh ambil buy di sini ya, seperti ini kalian bisa lihat. Nah, ini kan zona supply sebelumnya kan, kenapa dia ada reaksi di sini? Nah, itu tandanya dia memang di atas ini ada jenuh sell, makanya saya kuat, jadi dia berusaha menaik lebih tinggi, tahu-tahunya tengah jalan dia mulai
ke bawah. Yang lumayan juga kan dia 713 sekarang ke 69. Juga berapa pip itu hampir 20 loh. Ya, kalau saya 01 ke sini udah lumayan $20. Oke. Habis itu kita ke Bitcoin. Oke, Bitcoin saya lihat dulu daily. Bitcoin masih ya main di atas zona demand ya, karena demand atas ini sangat besar, jadi dia memang perlu sekuat tenaga untuk naik ya. Tapi sekarang dia masih main di atas bawah ya, di naik ke atas lagi, down ke bawah lagi, coba naik lagi. Ini dia mau kena dorong lagi ya. Lihat newsnya malam ini gimana. Kalau dolar naik, ini ada kemungkinan dia turun lagi. Oke, sampai di sini semoga kita diberikan cuan ya. Amin. Bye bye.